Shalom, selamat sore teman-teman pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menyanyi dari Kidung Pujian nomor 33 halaman 9 yang berjudul Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan tangan satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Ajakan beribadah terambil dari Mazmur pasal 23 ayat 1-4 yang berbunyi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari kami ya Bapa. Dan terima kasih juga sekarang kami bisa mengikuti ibadah daring ini ya Bapa. Dan berkatilah ibadah kami ini ya Bapa dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Bapa di sorga, haleluya, amin. Kita akan mengangkat satu pujian lagi, yaitu Hari Ini Kurasa Bahagia. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau
saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi, yaitu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Dengar firman-Mu saat ini. Menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Cukupkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sebelum kita mendengarkan renungan Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu. Pada sore hari ini kami masih bisa beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan,
Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, buka hati kami dan pikiran kami untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita sore hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 13 ayat 20 yang berbunyi, siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Renungan firman Tuhan untuk anak muda yang bertema tentang pergaulan, di mana saat ini pergaulan menjadi sangat penting di dalam kehidupan remaja dan pemuda Kristen. Apabila pergaulan di masa muda kita salah, tentu akan sangat berpengaruh terhadap masa tua kita. Pergaulan hari ini dapat menjadi penentu akan masa depan kita. Sebab itu, kita harus pandai dalam memilih teman atau sahabat. Sebagai pemuda Kristen, kita harus dapat memilih teman atau sahabat yang baik untuk kita. Sebagai pemuda Kristen, kita harus bisa membedakan hal baik dan yang buruk di dalam pergaulan. Jika kita tidak pandai di dalam memilih pergaulan, bisa saja kita terjumus dalam perbuatan yang dapat menimbulkan dosa. Karena di usia muda ini kita akan menunjukkan jati diri kita kepada orang lain. Karena pergaulan adalah salah satu faktor penentu sikap kita di usia remaja. Di dalam pergaulan yang baik, kita kedepannya juga akan baik kalau kita melakukan dan berteman dengan orang baik. Dan apabila pergaulan kita buruk, maka keburukan akan menanti kita di masa yang akan datang. Jadi kita harus hati-hati di dalam memilih pergaulan dan teman. Dalam kitab Amsal pasal 13 ayat 30 ini, kita jadikan motivasi untuk menjadi pemuda Kristen yang benar, karena Tuhan sudah berfirman, barang siapa hidup bijak maka akan menjadi bijak. Begitupun sebaliknya, jika kita renungkan firman Tuhan di atas, kita akan lebih sadar di dalam memilih pertemanan. Kita diingatkan untuk memilih teman yang berdasarkan suka, nyaman, dan bisa membuat bahagia untuk masa kini. Tetapi kita dituntut untuk dapat memilih teman atau sahabat yang mampu menuntun kita ke dalam jalan yang benar menurut firman Tuhan. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya tidak terjumus dalam lingkungan pergaulan yang salah. Yang pertama, tidak mencari kesenangan untuk sesaat. Kebanyakan pergaulan yang salah memang terasa lebih membahagiakan untuk saat ini. Tapi apakah yang kita butuhkan hanya sedang sesaat saja? Tentu saja tidak. Kita juga perlu memikirkan kemana kita akan melangkah untuk menuju jalan yang benar. Kedua, pengaruh dari teman. Teman akan menjadi faktor terbesar sikap kita akan terbentuk. Teman bisa membawa kita untuk melakukan hal yang baik dan yang buruk. Dari sini sudah terlihat apakah kita memilih sikap baik atau sikap buruk. Jika kita memilih untuk membentuk karakter baik, pilihlah teman yang bisa membawa pengaruh yang positif buat kehidupan kita selanjutnya. Terlalu nyaman dengan lingkungan pergaulan, nyaman di dalam lingkungan pergaulan bisa baik dan bisa buruk. Itu semua tergantung dari pergaulan apa yang kita ikuti. Jika kita bergaul dengan seorang teman yang rajin membaca Alkitab, maka kita akan termotivasi untuk rajin membaca Alkitab. Tapi jika kita nyaman dengan pergaulan yang tidak suka
berangkat ke gereja, pasti kita juga akan malas untuk mengikuti ibadah di gereja. Yang ketiga, rasa kecewa. Yang menjadi faktor penyebab terjerumusnya pergaulan anak muda Kristen salah satunya adalah rasa kecewa. Mungkin kecewa dengan keluarga, teman, kekasih, atau gebetan. Jika Anda sedang kecewa dan masuk ke lingkungan yang salah, maka bisa jadi kita akan melakukan sesuatu yang tidak baik. Oleh karena itu, kita harus memerlukan renungan singkat Kristen setiap hari untuk meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai kita menjauhi dari Tuhan, dan jangan sampai kita menjauh dari Tuhan, karena Tuhan Yesuslah yang akan menuntun kita untuk melupakan rasa kecewa yang ada di dalam diri kita. Itu saja yang bisa kita renungkan untuk sore hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang selalu memberikan kehidupan yang baik buat kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari, di mana kami boleh melaksanakan ibadah di tempat ini dalam keadaan sehat. Buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya, kami mohon Tuhan berikan hikmat buat kami, dapat lebih mengerti tentang firman-Mu. Buat hamba-Nya, Tuhan juga berkati baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelayanan. Semoga firman Tuhan semakin dibentang ke seluruh muka bumi ini oleh hamba-Nya. Kami juga berdoa buat ibadah kami pada hari ini, biarlah dapat selesai sesuai dengan kehendak-Mu. Buat kuasa iblis yang ingin mengganggu, kiranya Tuhan patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kuasa kegelapan tidak bisa mengganggu kami. Tuhan, kami juga serahkan semua keluh kesah kami yang kami hadapi saat ini, baik teman-teman yang dalam kondisi sakit, kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Buat teman-teman kami yang sedang mengalami persoalan hidup, kiranya juga Tuhan buka jalan setiap masalah yang dihadapi, supaya memperoleh kemenangan. Tidak lupa kami juga berdoa buat pendidikan setiap kami. Tuhan, kiranya penyertaan-Mu sepanjang kami menuntun ilmu, supaya kami semakin memiliki pendidikan yang baik dan dapat menyenangkan hati orang tua kami. Kami juga berdoa buat masa remaja kami, Tuhan, yang mana banyak sekali godaan di luar sana untuk menguji iman kami. Kiranya Tuhan berikan kekuatan iman yang teguh buat kami, agar mampu selalu berada bersama-Mu. Inilah yang menjadi permohonan dan ungkapan doa kami, Tuhan. Kiranya terjadi sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, mari kita mengangkat pujian, yaitu bukan sembarang pekerja. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti hidup baru, kemenangan setia
akan mengumpulkan persembahan kita. Tetapi terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan ini berguna bagi kepujian dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga. Haleluya. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita mengangkat pujian, yaitu bawa persembahan. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita memuji nama Tuhan, yaitu sungguh ku bangga Bapa. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas tuntunan dan penyertaan Engkau sehingga ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Kiranya renungan ibadah tadi kami bisa terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya, amin.